Bab 445. Membeli dengan harga murah, menjual dengan harga tinggi. Alhasil, mereka bertiga berdiri di tempat dengan kepala tertunduk. Stanley Wu mengeluarkan manik-manik spiritual berwarna merah darah, Master Tai mengeluarkan jimat berwarna kuning, dan Harley Ye mengeluarkan beberapa pil obat. Ini setidaknya ada 500.000. Mereka bertiga membuat perkiraan, dan kemudian mencari pemilik Stone Square dengan membawa barang-barang ini di tangan mereka. Jual barang. Pemilik Stone Square adalah seorang lelaki tua berjubah bangau, semua orang di sini memanggilnya Pak Tua He. Saat mendengar niat Harley Ye mereka bertiga, dia sedikit terkejut. Ini adalah Stone Square. Ingin menjual barang-barang harus pergi ke pegadaian, dia berkata dengan santai. Lari sana-sini sangat merepotkan. Master Tai mencubit kumisnya, kami di sini untuk membeli batu, tapi uang kami tidak cukup, kami hanya bisa menggunakan senjata spiritual, jimat spiritual dan obat spiritual untuk ditukarkan dengan beberapa batu spiritual, pahamkan maksudnya? Ini, bisa. Hei, tidak banyak, 500.000. Stanley Wu menyerahkan tas penyimpanan yang berisi senjata spiritual, jimat spiritual, dan pil spiritual. Pak Tua He mengambilnya, melihat ke dalam, mengelus jenggotnya, dan berkata, 400.000. Sial. Stanley Wu langsung mengutuk, hanya beberapa pil obat dan jimat spiritual harganya itu sudah lebih dari 400.000. Pak Tua, kamu ingin merampok? Mau jual atau tidak, terserah. Jual, tentu saja, Master Tai buru-buru berkata. Jika katakan lebih awal bukannya lebih bagus, buang-buang waktu saja. Pria tua He membalikkan tangan dan mengeluarkan tas penyimpanan, lalu menyerahkannya kepada Master Tai. Benar-benar jahat, Stanley Wu mengutuk diam-diam. Ayo pergi, beli batu. Harley Ye berbalik lebih dahulu, Master Tai juga menarik Stanley Wu. Setelah mereka bertiga pergi, Pak Tua He mengeluarkan pil obat dan jimat, tawanya tampak seperti pengkhianat. Ini setidaknya ada 600.000 nilainya, untung banyak. Di sini, meskipun Stanley Wu sedang ditarik oleh Master Tai, dia masih mengutuk tanpa henti. Ini akan terjadi di Pulau Naga Hitam, aku akan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Jika ini disiling, aku akan menendangnya sampai cacat. Karena dia begitu menindas kita, aku memutuskan untuk membawa pergi semua batu berharga di Stone Square ini. Di samping, Harley Ye tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, Stanley Wu dan Master Tai tersenyum gembira dan menggosok tangan bersama-sama. Kalau begitu cepatlah. Jangan tinggalkan jejak. Gampang saja. Harley Ye mengedipkan matanya, lalu samar-samar membuka mata keabadiannya, dan menyapu bebatuan di atas gumpalan awan yang menggantung. Di antaranya hanya 30% batu yang memiliki harta karun. Harley Ye menghela nafas saat berjalan turun. Tidak heran begitu banyak orang lebih suka membayar banyak uang untuk pelelangan Stone Gambling Event daripada menghabiskan uang sia-sia di Stone Square ini. Ini bahkan kurang dari sepertiga kemungkinannya. Jika ingin mendapatkan harta karun, berapa banyak uang yang harus dihabiskan? Sambil menghela nafas, Harley Ye berhenti di depan sebuah batu yang tampilannya jelek. Jangan lihat betapa buruknya batu ini, tetapi sebenarnya ada sesuatu di dalamnya, dan itu adalah harta karun yang bagus. Ada apa di dalam ini? Master Tai dan Stanley Wu bertanya dengan suara pelan. Teratai hijau Tosca, masih utuh. Teratai hijau Tosca, mungkin terlalu bersemangat, jadi Stanley Wu hampir berteriak, tapi Master Tai memiliki pandangan tajam. Segera menutupi mulut besar orang ini lebih dulu, jika tidak, di sini akan menjadi sangat meriah seketika. Setidaknya 800.000 nilainya. Harley Ye tersenyum, kemudian dia tidak lupa melirik harga batu itu.
Harga yang tertera di atasnya adalah 300.000. Tentunya untung 500.000. Harley Ye mengedipkan mata pada Stanley Wu dan Master Tai. Mengerti. Stanley Wu tersenyum penuh pengertian, lalu berbalik dan berteriak pada Pak Tua He yang berada tidak jauh di sana. Itu siapa, Pak Tua itu? Kamu, iya kamu, masih lihat orang lain, itu kamu, kemarilah. Setelah diteriaki oleh Stanley Wu seperti ini, Pak Tua He merasa tidak senang, tapi dia masih tetap kemari, bisnis tetap harus berlanjut, kan? Ada apa? Nada suara Pak Tua He terdengar malas. Memangnya bisa apa lagi, kami menginginkan batu ini. Mulut besar Stanley Wu berkata dengan suara yang sangat keras, dan ludahnya menciprat ke seluruh wajah Pak Tua He, seketika menyebabkan garis hitam di dahinya. 300.000. Pak Tua He mengulurkan tangannya. Kami ada uang, jangan pamer wajah jelek seperti itu, kayak kami hutang 800 batu spiritual. Master Tai mengutuk dengan marah, kemudian menyerahkan tas penyimpanan yang dalamnya ada 300.000 batu spiritual. Ini milik kalian. Pak Tua He mengambil tas penyimpanan, lalu melepaskan ikatan di sekitar batu spiritual, kemudian tidak lupa bertanya kepada mereka bertiga, bolehkan membuka batu ini di depan umum? Jika tidak membukanya di depan umum, apakah harus membayar 3 kali lipat harganya? Tidak perlu, ini harganya sudah terpampang jelas. Nada bicara Pak Tua He masih tidak baik. Ini sangat gampang. Harley Ye segera melambaikan tangannya dan mepuk batu itu dengan telapak tangannya, gerakannya sangat rapi. Krak. Tiba-tiba, batu itu meledak terbuka, pecahan batu terbang. Segera, kembang ilahi berwarna hijau melonjak naik ke langit, langsung lurus ke langit, bahkan membentuk visi ilusi bunga teratai di kehampaan. Teratai hijau Tosca. Pak Tua He langsung berseru. Ini teratai hijau Tosca. Bukan hanya dia, tetapi juga orang-orang yang membeli batu juga berjalan mendekat, sehingga tempat itu ramai dengan orang-orang seketika, dan banyak orang memandang teratai hijau zamrud yang dipegang Harley Ye. Tak heran jika orang-orang ini begitu heboh, hanya karena efek kegunaan dari teratai hijau Tosca ini sangat luar biasa. Teratai hijau ini hanya tumbuh di air laut yang biru, menyerap saripati matahari dan bulan, dan juga kekuatan air laut sepanjang tahun. Di dalamnya mengandung saripati yang agung, jika digunakan oleh para kultivator, pasti bisa berfungsi sebagai pemanasan dan nutrisi bagi tubuh. Efek magis dari memurnikan tubuh dan memurnikan jiwa sangat berharga. Pada saat ini, ekspresi Pak Tua He menjadi sangat luar biasa. Siapa sangka di dalam sebuah batu dengan penampilan yang jelek, ternyata ada teratai hijau Tosca. Salah perhitungan yang serius. Teman kecil, bisakah teratai hijau Tosca ini dijual kepadaku? Seorang lelaki tua berjubah hitam tersenyum dan memandang Harley Ye, harga bisa dinegosiasikan. Tidak perlu banyak, 900.000 cukup. Stanley Wu hanya mengulurkan satu jari, kemudian dia tidak lupa membuat angka 9. Sepakat, orang tua itu sangat lugas, karena takut mereka bertiga akan membatalkannya, karena teratai hijau Tosca benar-benar sepadan dengan harga ini, dan bagaimanapun juga, jika dihitung dia mungkin mendapat untung. Satu tangan serahkan uang, satu tangan serahkan barang, transaksinya luar biasa lancar. Ayo pergi, lanjut lihat batu. Stanley Wu melirik wajah Pak Tua He yang membiru, lalu menyeret Harley Ye ke tempat lain. Benar-benar jumpa hantu. Pak Tua He mengutuk diam-diam. Kerumunan di sekitarnya juga bubar, suara diskusi datang satu demi satu. Batu jelek itu benar-benar terdapat teratai hijau Tosca. Tampaknya batu-batu di Stone Square ini ada beberapa harta karun. Harus perhatikan baik-baik, bagaimana jika mendapatkan harta karun yang bagus. Aku juga harus melihatnya dengan baik.
Pak tua itu, kemarilah. Selama diskusi, Stanley Wu mulai mengoceh lagi. Pak tua He barusan belum kembali lagi, langsung mendengar teriakan Stanley Wu. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri di depan batu seukuran toples anggur, terlihat bagus. Masih bisa diterima, kelihatannya biasa, tetapi harta karun di dalamnya tidak sederhana, dan yang terpenting harganya murah. Ada apa? Mungkin karena teratai hijau Tosca sebelumnya, wajah Pak tua He masih tegas. Memangnya bisa apa lagi, beli batu. Kami ingin yang ini. Master Tai, yang bertanggung jawab atas pengelolaan uang, memasukkan tas penyimpanan yang berisi 400.000 batu spiritual ke tangan Pak tua He. Cepat, lepaskan batasannya. Buat apa begitu terburu-buru? Pak tua He meletakkan tas penyimpanan. Meskipun wajahnya muram, tapi dia masih melambaikan tangannya untuk melepaskan batasan di sekitar batu. Di sini, Harley Ye, yang bertugas membuka batu, sudah melambaikan telapak tangannya dan menghancurkan batu itu dengan telapak tangan. Kemudian, cahaya 3 warna yang cemerlang bersinar, kemudian esensi agung menyebar, tersedot masuk ke perut oleh Harley Ye. Melihat harta karun di batu itu, Pak tua He tercengang. 3 ginseng giok 3 warna. Melihat cahaya 3 warna di sini, orang-orang yang membeli dan melihat batu itu bergegas lagi. Saat melihat batu itu adalah roh rumput dengan cahaya 3 warna, mata mereka tiba-tiba berubah menjadi tajam. Hah, mereka bertiga lagi. Ternyata itu adalah ginseng giok spiritual 3 warna. Bajingan ini bahkan bisa mendapatkannya, saat keluar rumah mungkin menginjak kotoran anjing. Setidaknya bernilai 1 juta. Rumput spiritual ini luar biasa berharga, itu adalah obat spiritual berfungsi melebarkan pembuluh darah dan memurnikan sumsum tulang. Ada yang mau beli? Harga murah, 1 juta batu spiritual sudah bisa bawa pulang. Melihat tatapan mata di sekelilingnya, mulut besar Stanley Wu menyembur dengan keras. Setelah melewati desa ini, tidak ada toko seperti ini lagi. Aku mau. Segera, seorang pemuda bertopeng berbaju putih kembali memasukkan tas penyimpanan ke tangan Stanley Wu. Gerakan orang ini sangat cepat, barusan begitu banyak tas penyimpanan yang dikeluarkan oleh orang-orang, dia sudah menggenggam ginseng giok spiritual 3 warna di tangannya, menyebabkan wajah orang-orang di sekitarnya membiru. Hei, benar-benar menjengkelkan, untung 600.000 lagi. Master Tai memasukkan tas penyimpanan ke dalam pelukannya, kemudian dia tidak lupa melirik Pak tua He yang wajahnya sudah membiru di samping. Menurutku, lebih bagus kamu ikut kami saja. Stanley Wu memandang Pak tua He dengan senyum di wajah. Kalau tidak, aku akan memanggilmu lagi dan lagi. Sangat merepotkan, jadi begini saja, kamu ikut kami. Pak tua He mendengus dingin dengan wajah marah. Mana mungkin dia akan mendengarkan seringai Stanley Wu. Dia berbalik dan pergi. Pergi. Aku harus memanggilmu lagi nanti, Stanley Wu menegur. Ayo pergi. Harley Ye sudah jalan lebih dulu. Kali ini, butuh waktu sedikit lebih lama. Harley Ye menyapu semua, meskipun dia juga melihat harta karun di dalam batu, tapi itu semua adalah barang kecil dan tidak dapat menghasilkan banyak uang. Dapat belum? Stanley Wu menjadi tidak sabar. Buat apa terburu-buru, ini lagi dicari. Harley Ye berkata dengan marah. Matanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Meskipun ada banyak batu di sini, kebanyakan adalah batu buangan, yang ada harta karun tidak banyak. Aku rasa yang ini cukup bagus. Master Tai tidak tahan lagi dengan kesunyian ini, jadi dia menunjuk ke arah batu yang bersinar di sampingnya. Buah ginseng spiritual yang layu. Harley Ye melirik sekilas dan mengabaikannya, tetapi matanya tertuju pada batu di sebelahnya, kemudian dia menyentuh dagunya, yang ini lebih bisa diandalkan.
Kamu, Pak Tua itu, kemarilah. Di sini, Stanley Wu sudah mulai meneriaki Pak Tua Hei yang berada tidak jauh. Terima uang, terima uang. Master Tai juga mengeluarkan tas penyimpanan. Bersambung. Bab 446. Untung banyak. Di tengah teriakan Stanley Wu, Pak Tua Hei berjalan kemari dengan wajah cemberut. Yang ini, kami mau. Master Tai menunjuk ke batu itu sambil menyerahkan tas penyimpanan kepada Pak Tua Hei. Aku tidak akan percaya lagi. Pak Tua Hei mengambil batu spiritual, kemudian menjentikkan tangan melepas batasan batu itu. Hah! Tepat setelah batasannya dilepas, pukulan telapak tangan Harley Ye sudah menyambut. Krak! Batu itu langsung pecah, pecahan batu terbang. Segera, cahaya ilahi merah melonjak naik ke langit, energi sejati yang agung menyembur keluar. Sial! Melihat benda yang ada di dalam batu, Pak Tua Hei langsung mengucapkan kata-kata makian dan menatap lurus ke depan. Itu adalah manik-manik spiritual berwarna merah, dipenuhi dengan energi awan yang memerah, sangat indah. Mutiara awan spiritual merah. Segera, orang-orang berkumpul dan melihat manik-manik spiritual merah, dan mata mereka berbinar. Ada apa dengan ketiga orang ini? Membuka 3 batu berturut-turut, semuanya adalah harta karun. Jangan bilang penglihatan mereka bisa menembus batu. 80%, iya. Teman kecil, bisakah menjual mutiara ini kepadaku? Segera, seorang lelaki tua berjubah ungu berbicara. 1 juta. Stanley Wu mengangkat 1 jari dengan rapi. Sepakat. Orang itu cukup senang, dia segera membayar uang, mengambil barang, kemudian pergi dengan sukacita sambil memegang manik-manik spiritual, dan menghilang dalam sekejap mata. Mutiara awan spiritual merah sudah dibeli olehnya, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak bubar. Mereka semua memandang Harley Ye bertiga dengan tatapan mata aneh. Ada begitu banyak batu, buka satu ada harta karun, buka satu ada harta karun, ini kebetulan sekali. Ditatap oleh kerumunan orang, Harley Ye juga memperhatikan sesuatu yang tidak biasa, lalu mengedipkan mata ke Stanley Wu dan Master Tai. Bubar. Dengan pandangan sekilas, langsung mengerti maksudnya, mereka bertiga langsung pergi dari tempat ini. Buka 3 batu berturut-turut, semuanya ada harta karun, tampak jelas mereka telah menarik perhatian banyak orang. Setelah meninggalkan Stone Square, mereka bertiga menghilang tanpa jejak. Namun segera, mereka bertiga muncul lagi di pintu masuk Stone Square. Dan juga, penampilan mereka telah berubah drastis. Harley Ye langsung menutupi seluruh tubuhnya dengan jubah hitam. Master Tai mengubah dirinya menjadi seorang tuan muda tampan dengan metode rahasia di tangannya. Yang perlu dikatakan adalah Stanley Wu yang paling mencolok, dia telah berubah menjadi seorang wanita. Dengan anggota tubuh yang kokoh, perlu disebutkan adalah ada banyak janggut di sekitar mulutnya. Aksi. Dengan lambaian tangannya, Harley Ye berjalan masuk ke Stone Square lebih dulu, kemudian diikuti oleh Master Tai dan Stanley Wu. Kali ini, mereka bertiga tidak menonjolkan diri dan berjalan secara terpisah. Meskipun Stanley Wu dan Master Tai juga melihat batu, pada kenyataannya, juga bergantung pada Harley Ye. Sepanjang jalan, matanya berkedip, tetapi begitu ada harta karun bagus di dalam batu, akan diingat olehnya secara diam-diam, kemudian mengirim transmisi suara ke Master Tai. Master Tai yang akan membelinya, baru kemudian menyerahkannya kepada Stanley Wu untuk menjualnya. Dengan begitu, pembagian kerja di antara ketiganya menjadi sangat jelas. Harley Ye bertugas melihat batu, Master Tai bertugas membeli batu, dan Stanley Wu,
yang sering berada di pasar gelap, bertanggung jawab menjual harta karun. Setelah selesai menjual harta karun, uang itu akan diserahkan kepada Master Tai. Dalam bolak-balik ini, aksi 3 orang tidak ketahuan. Namun, ini adalah kotak batu yang menyedihkan. Setiap potongan batu dengan harta telah diambil. Sisanya hanya batu buangan. Jika ada harta karun, pada dasarnya hanyalah barang kecil. Sudah hampir selesai, bubar. Harley Ye diam-diam mengirimkan suaranya ke Master Tai dan Stanley Wu. Kembalilah dan bagi hasil. Master Tai berputar 3 kali setiap 1 langkah, dan benar-benar lupa dengan cara sikapnya. Aksi ini dilakukan dengan sangat baik. Stanley Wu juga menyeringai. Saat melewati Pak Tua He, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Pak Tua He, membuat Pak Tua He hampir langsung muntah. Wanita ini benar-benar jelek. Pak Tua He menyesap teh, berkumur, kali ini baru menyembur keluar. Kamu juga tidak begitu baik. Harley Ye mengutuk diam-diam dan berjalan lewat. Tentu saja, saat hendak melangkah keluar dari Stone Square, dia melirik batu yang berdiri sekitar 10 kaki di sampingnya tanpa sadar. Batunya rata, seperti prasasti batu, tingginya 30 meter lebih, tidak ada yang mencolok, seperti batu biasa. Tempat yang aneh, yaitu di tengah batu ada lubang kecil ukuran sebuah jari. Di dalam ini, Harley Ye menyipitkan matanya sedikit, menatap batu itu. Pandangan ini membuat tatapan matanya melihat lebih dalam. Dia melihat aura aneh mengalir di batu itu, dan lebih tepatnya, itu adalah aura seperti naga yang berkeliaran. Dia sepertinya masih bisa mendengar suara rendah naga itu. Tiba-tiba, cahaya melintas di mata Harley Ye, dan auranya juga bergegas. Ini darah naga. Batu ini, aku mau. Segera, Harley Ye menghancurkan batasan di sekitar batu dengan 1 tangan, kemudian melempar tas penyimpanan berisi 100.000 batu spiritual ke Pak Tua He yang berada tidak jauh. Benar, 100.000. Takutnya batu ini adalah batu dengan harga termurah di Stone Square. Hanya saja ada lubang kecil di tengahnya. Tidak ada yang mengira akan ada harta karun di dalamnya. Jadi batu itu dianggap sebagai prasasti batu dan ditempatkan di sudut ini. Di depan, Harley Ye telah melangkah keluar. Di belakangnya, Pak Tua He yang menyaksikan Harley Ye pergi, tersenyum hehe, tidak disangka batu rusak itu juga akan terjual, sungguh sekelompok orang bodoh. Tidak tahu jika Pak Tua He tahu ada setetes darah naga di dalam batu itu, tidak tahu apakah dia akan memuntahkan darah dengan sangat sedih. Di sini, Harley Ye, Stanley Wu dan Master Tai telah kembali ke taman kecil. Wahahaha. Tepat setelah melepas penyamaran mereka, Stanley Wu dan Master Tai tidak bisa menahan tawa. Tak lama kemudian, Master Tai mengeluarkan tas penyimpanan satu persatu, mengeluarkan semua batu spiritual di dalamnya. Segera, taman kecil menjadi cerah dan indah, potongan-potongan batu spiritual menumpuk, menempel pada keagungan ilahi, tampak sangat indah. Dilihat secara keseluruhan, tumpukan batu spiritual itu seperti lereng bukit kecil, jika dihitung ada 12 juta lebih batu spiritual. Inilah pendapatan mereka hari ini, membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi, selisihnya di tengah, jika diakumulasikan, juga merupakan kekayaan yang cukup besar. Hei, 4 juta satu orang, jangan ambil lebih. Setelah mengatakan itu, Stanley Wu sudah memulai tindakan pertama, memasukkan sekitar 4 juta batu spiritual ke dalam tas penyimpanan. Di samping, Master Tai juga tidak lambat. Perlu disebutkan adalah batu spiritual yang mereka ambil, lebih dari 4 juta. Sialan, gerakanku lambat lagi. Harley Ye sangat marah, hanya ada sekitar 3,7 juta batu spiritual yang tersisa. Satu Stone Square kecil bisa menghasilkan begitu banyak,
bagaimana kalau suatu saat kita pergi ke gunung ratusan ribu? Stanley Wu menyentuh dagunya, masih tidak lupa melirik Master Tai dan Harley Ye. Jika ingin pergi, kamu saja yang pergi, aku tidak pergi. Master Tai menggelengkan kepalanya dengan lugas. Gunung ratusan ribu ini sebenarnya apa? Kenapa ada harta karun di batu-batu yang terbawa keluar dari sana? Harley Ye, sedikit bingung, menatap Master Tai, berharap orang tua maha tahu ini dapat memberikan jawaban yang akurat. Namun, kali ini Master Tai menggelengkan kepalanya. Aku hanya tahu bahwa tempat itu sangat aneh. Nama paling jahat, tidak lebih lemah dari salah satu dari 5 tempat terlarang di dinasti Dacu. Tetapi kemungkinan besar, jika ada yang masuk ke dalam, tidak akan pernah bisa keluar. Kenapa orang-orang di kota kuno Tianlong bisa datang dan pergi dengan bebas? Harley Ye bertanya lagi. Kalau begitu kita hanya bisa bertanya pada orang-orang di kota kuno Tianlong. Oh begitu, Harley Ye bergumam, tapi dalam hatinya seperti sudah punya semacam rencana. Jika dia punya waktu luang, dia harus pergi ke gunung ratusan ribu untuk berjalan-jalan, meskipun tidak bisa masuk, juga harus melihat dari luar. Teman kecil, apa kamu di sini? Saat mereka bertiga sedang berbicara, sebuah suara datang dari luar. Siapa itu? Harley Ye langsung menoleh. Melalui gerbang cahaya, dia bisa dengan jelas melihat seseorang berdiri di luar. Tanpa sadar, Harley Ye mendengus pelan. Bukankah yang berdiri di luar pintu itu adalah Pak Tua Ye yang memimpin Stone Gambling Event? Dalam hati terkejut, Harley Ye melambaikan tangan membuka pembatas gerbang cahaya. Maaf mengganggu, semoga bisa memaklumi. Pak Tua Ye berjalan perlahan, melirik Stanley Wu dan Master Tai sambil tersenyum, tatapan matanya akhirnya tertuju pada Harley Ye. Teman kecil, penguasa kotaku ingin bertemu denganmu. Bertemu denganku. Harley Ye tertegun sejenak. Bersambung.